Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyimah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil harabal batil wa ayyadal haqq wa tammasar radail wa hayyal fadail wa tammamal makarimal akhlaq wa hada'an nasa ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ahtadaw bihadihi wa atba'ahu ma rasamahu lahum fadanat lahumul muluk wa qada'an liyahbatihimul umam. Amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qaddimu a'malakum bid-daril akhirah tajidu indaha fawdaw wa najah. Untuk awal mula langkah yang paling mulia, marilah sama-sama kita bermunajat, memuja serta memuji Allah Zul Jalali wal Ikram, Allah yang masih memberikan kesempatan yang begitu luar biasa kepada kita semua, sehingga kembali pada tahun ini kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Selawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi yang paling sempurna di antara Nabi-Nabi yang lain, Rasul yang paling sempurna di antara Rasul-Rasul yang lain, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kepada keluarga, sahabat sekalian, tak lupa kepada tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin wa ulama mutaakhirin yang mu'tabar. Ta'zim wal ikram al-fakir, terutama sekali kepada Abi Imam Syekh Masjid Jabal Nur yang mulia. Selanjutnya kepada ketua BKM, ketua remaja serta jajarannya, kepada imam rawatib Bilal Muazzin, dan kepada seluruh kaum muslimin sidang jamaah Gureba Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin kita ucapkan, karena Allah Subhanahu wa taala masih saja memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bulan di mana kita diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana 11 bulan yang lalu abi ayah sekalian, ummi yang berbahagia, begitu banyak dosa yang telah kita ukir. 11 bulan yang kau likat, begitu banyak bersilat lidah kita dengan suami, dengan isteri kita, dengan tetangga kita. 11 bulan yang lalu begitu banyak dosa yang telah kita ukir dengan orang tua kita, dengan ibunda dan ayah serta anak kita sendiri. Bahkan yang paling ngerinya lagi, 11 bulan yang lalu begitu banyak dosa-dosa yang kita ciptakan dengan tidak menjalani segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang olehnya. Tungku yang dirahmati oleh Allah, jangankan 11 bulan yang lalu, dalam kadar 24 jam saja kita tidak berani menjamin tangan kita tidak menyentuh hal yang dimurkakan oleh Allah. Dalam kadar 24 jam siapa yang berani menjamin kaki kita tidak beranjak kepada hal yang diharamkan oleh Allah. Dalam kadar 24 jam, ibu sekalian, siapa yang berani menjamin mulut ini tidak menggibahi orang lain walaupun dalam bulan suci Ramadan? Maka di sini kita perlu kepada selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Daqaiqul Akbar halaman 30,
Diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terkhusus kepada umatku, mukminin dan muslimin, mukminah semuanya, pada setiap subuhnya diberikan selembaran kertas putih oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuh singah gebi tiun kertas putih di Allah ke getanya. Ketika sudah waktunya tiba, kertasnya ditarik pulang, digantikan dengan kertas yang baru. Maka dalam kadar 24 jam, apabila keseharian kita tidak kita isi dengan yang namanya beristighfar kepada Allah, maka mak ayah sekalian, kertasnya warna jih mengubah jadi warna hitam pekat kembali kepada Allah. Sebalik daripada demikian, kita selalu beristighfar seusai daripada salat. Dia dah sembahyang zuhur, ya Rabb, ngapa ampun dosa-dosa yang lempubut dari bunga subuh sampai dengan zuhur. Dia dah sembahyang asar, ya Allah, ngapa ampun dosa-dosa yang lempubut daripada zuhur sampai dengan asarnya. Dia dah sembahyang maghrib pun sedemikian rupa. Dia tersemayang isyapih lagainya, selalu beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena kita sadari kita merupakan orang-orang yang selalu berdosa. Rasulullah mengatakan, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa sama dengan ia lagai urang yang hana pernah berdosa. Terlebih di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin sekalian, bulan suci Ramadan selain daripada bulan beristighfar kepada Allah, pula adalah bulan berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seafdal-afdal zikir la ilaha illallah, kalimat yang begitu ringan di mulut kita, bahkan tidak memerlukan bibir serta gigi kita, cukup dengan menggoyangkan lidah saja. La ilaha illallah, ka asih zikir kepada Allah. Pertanyaannya ayah, ummi sekalian, kenapa mesti zikir? Karena zikir merupakan unsur yang paling kuat yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan unsur yang paling kuat. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan besi. Besi mengira dirinya adalah unsur yang paling kuat. Maka besawai kun lung zat yang paling yang paling keng yang dicipta oleh Allah. Tidak lama sesudah demikian rupa perkataan daripada besi, Allah menciptakan api. Maka api dengan mudahnya melelehkan besi, ummi. Maka api mengatakan, aku adalah zat unsur yang paling kuat yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian Allah menciptakan air. Ternyata dengan mudahnya air dapat memadamkan api tersebut. Maka air pula menobatkan dirinya, lung yang paling lung yang paling haya, lung yang paling kong, yang paling kuat yang pernah diciptakan oleh Allah. Maka selanjutnya Allah menciptakan awan yang begitu ringan. Ternyata awan yang begitu ringan tersebut dapat menampung air. Maka awan ni pegah hati droi, lung unsur yang paling kuat. Kan iya. Ketika awan sedang enak dengan sombong-sombongnya, Allah menciptakan angin. Ternyata angin dapat meniup awan kemana saja yang ia suka. Angin mengatakan, akulah unsur yang paling kuat, bukan awan. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung yang menjulang tinggi, sehingga awak ipot angin metun ngan gunung. Kun gunung, aku adalah unsur yang paling kuat yang pernah diciptakan oleh Allah. Ternyata tidak sampai di situ kaum muslimin sekalian. Allah pula menciptakan manusia. Bedah tanya manusia, kok gunung. Maka tanobatkan diri kita, lun yang paling kuat yang pernah diciptakan oleh Allah.
Bukan. Yang paling kuat daripada manusia adalah kalbunya, fikirannya, hatinya. Maka hati manusia mengatakan, long yang paling kuat kan manusia itu sendiri. Pun itu salah, karena hati tidak akan berfungsi. Hati akan mati apabila tidak diisi dengan zikrullah. Maka ternyata umi, ayah sekalian, yang paling kuat adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan besi, bukan api, bukan air, bukan awan, bukan angin, bukan gunung, bukan manusia, bukan pula fikiran hati serta kalbunya manusia. Akan tetapi yang paling kuat adalah berzikir kepada Allah. Maka bulan suci Ramadan adalah bulan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bahkan dikarenakan Al-Quran berpetan oleh Allah bak malam bulan suci Ramadan, tepatnya ulama mengatakan 17 Ramadan, iaitu bak malam yang berbahagianya. Ketika Allah menurunkan secara penuh dari Allah ke Lauhul Mahfud. Dari Lauhul Mahfud Allah menurunkan ke Baitul Izzah, langit dunia. Dari Baitul Izzah lah Allah memberikan izin kepada Jibril alaihi salam untuk gecok oleh Jibril. Gepetren, bacut-bacut secara berangsur-angsur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan kebutuhan Rasulullah ketika itu. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Seafdal-afdal ibadat umat lain kena Rasul adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sudah barang tentu bacaan yang benar, sesuai dengan tajwid dan fasahahnya. Bacaan yang mana kita mentadabbur makna ketika membacanya. Maka ayah sekalian, umi yang berbahagia, mukjizat Rasulullah paling besar adalah Al-Quran. Rasulullah telah tiada, akan tetapi mukjizat terbesarnya masih tersedia untuk kita. Apa itu? Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Mulazamah dengan Al-Quran. Selalu dengan Al-Quran. Tengah nemagun mak nukun ayat-ayat Al-Quran. Nepruh leh. Juk ku ubat ke laku walung. Bek telingku. Tengah ayah tengah nebah Honda nukun Al-Quran. Ya Allah, nu selamatkan perjalanan lu. Bahkan tunggu sekalian, Al-Quran merupakan fasilitas bagaimana caranya kita tak kirim pahala kepada orang lain dan untuk diri kita. Di dalam kitab Yanatul Talibin juzuk kedua halaman 147 dihikayah oleh orang yang sangat alim wal alamah ketika itu. Gemulumpa oleh orang yang abid yang selalu beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ia mimpikan? Gemulumpa oleh goknyan. Setiap penghuni kubur bangun daripada tempat pengistirahatannya. Pugu-pugut sedang mengutip sesuatu. Persih ayah sekalian. Lagi kita tanya tak pilih. Boh pinung dapat lampang. Maka kekalan oleh orang yang melumpanya, ada salah seorang penghuni kubur yang tidak melakukan apa-apa. Gesantai ke rawa gecong kubur, geduk wet-wet aki. Dipetau oleh orang yang melumpah tersebut, wahai penghuni kubur, pugu pegat orang nyan, pugu pilih orang nyan. Orang nyan tengah gepilih pahala. Pahala pu, pahala lebih yang dikirim le orang di dalam dunia. Ayah, pomas sekalian, waktu kita mau doa, kena takkan mukminin mukminat, muslimin muslimah. Doa secara umum, ternyata sisa-sisa doa mesti perut dalam kubur alam barzah. Maka merupah-rupahlah urungnya terhadap pahala yang ditanya kirim. Bertanya oleh urung yang melumpah ada. Teman idrawanuh pakon hanana pilih, pakon hanana merupah lagi urung je. Geseut lun sudah terkaya daripada pahala. Kan lebih pahala lulung. Dari mana asal pahalamu?
Elong nak anak elong di dalam dunia. Urau sabi-sabi di kedai. Akan tetapi mulutnya selalu membacakan surat suci Al-Quran yang mana pahalanya dia niatkan untukku di alam barzah. Etnan gemelumpa terkejut gebedah gesembayang tahajud. Gemeratibah Allah sehingga bengah lih subuh. Langsung gak setet pat anak muda soleh tersebut. Maka ayah sekalian, sabah dua boh lebah kedai kalau merumpak, ternyata bak kedai keput terdapatlah ciri-ciri pemuda saleh. Abah selalu memep tihah sabi. Lagi membacakan sesuatu. Bertanya oleh urang alim wal alamah, wahai anak muda, pu tengah ne pegat. Tengah long Mekah. Maksud long pu tengah ne pegat, pu tengah ne baca. Tengah long baca Al-Quran. Kepuan. Long kirim pahala kepada urang syi'lung yang na di alam barzah yang sudah lama meninggal. Seketika ayah sekalian, ummi yang berbahagia, urang alim wal alamah tersebut tercengang sejenak. Betul ternyata pahala daripada anak yang dikirim ke dalam alam barzah. Terus luar biasa senang urang syik ditanya di dalam kubur. Ayah yang dirahmati oleh Allah. Ini adalah salah satu fasilitas cara bagaimana kita berbakti kepada orang tua, yaitu dengan selalu niatkan perbuatan-perbuatan yang baik kita, pahalanya untuk mereka. Lagi contoh ulun tuan tengah longdang lembi tausiah hina, lomit ya Rab, nepetruh ke pahala yang long pegahnya kepada urung cik long yang kan bawa badrawan. InsyaAllah terus dengan keyakinan yang luar biasa. Ahli sunnah wal jamaah sepakat dengan hal demikian. Maka kadang-kadang urang cik tanya hanali. Urang cik tanya wajib, bagaimana caranya kita bersenda gurau tidak bisa. Bagaimana caranya kita berbakti dengan sempurna, yaitu dengan selalu mengirimkan pahala-pahala bacaan Al-Quran terutama sekali. Urang cik getanya terlebih urang cik inang. Si kurang bulan bak ge kandung getanya. Rasa sakit daripada bulan pertama sampai dengan bulan 9 luar biasa. Ketika sedang melahirkan kita seolah dia sedang melawan sakratul maut saja. Tetapi ayah sekalian nekala nurinang getanyaatelih gepelahir anak getanya. Begitu luar biasa sakitnya serta bahaya terhadap dirinya. Terus ibu doktor ataupun mabidan gepedu bayi tersebut di atas dada. Urung cik getanya, kurumah getanya, apa yang terjadi seolah sakit yang sedemikian rupa tidak ada rasanya. Pakan rasa rindu telah terobati dengan hadirnya sang buah hati yang telah dinanti-nantikan, yang telah dirindukan selama 9 bulan lebih. Daripada bulan fon gepu susu sampai dengan 48 bulan. Luar biasa. Susu yang gebi mesiga pihana gelakai gantau. Pat nata maten wa ba urang cik ngekun hai ne bayar susu mak. Hai anak bayar susu mak, bayar darah mak ketika melahirkanmu. Tidak pernah orang tua kita mengatakan hal sedemikian rupa. Bahkan tengku awate umur katanya peton kagum mulai geba bak TK. Umur 7 tahun kagum ba katanya bak SD. Nak tingat ne mak bak si uro kadang-kadang tengah nenek jak asikula ipatu ne ka bekah. Nekun bak mak ne. Mak hai long jak ikula long uronyo pakon ne. Ipatulong ka bekah male long mak. Pu bekun ne mak tanya. Ne ba keno ipatu. Bah mak alim mile. Singa ayah dia getupah bak tungku pulin. Geblau lain ke gata nak gaji ke kadua euro 160. Geblau lepas tu ke gata yang 120 ribu. Jut mak. Nak ingat ni ayah ketika tanah jak sekolah tah terputuk.
Takkan ba mak ati mak han long jai pulau ronyo pakan tahlun ka putuh mak. Pu gekun ni urang cik kitanya. Ba kena ni bah mak acok. Gelem lemak getanya dengan plaseban tajak pula le getanya. Gemua ba mak getanya likut bak gepikir keseharian kita bagaimana ke depannya. Maka bersyukurlah getanya. Tanya uronyo sukses sedemikian rupa berkat daripada mereka. Ayah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sudah beristeri, pak tom ne kala noh hotel ni tibit bak kedai kerung gepuh. Anak yang kana anak. Anak yang kana anak bamak ya wet-wet bak kedai kerupuh ya minta kuih buka puasa. Jarang kata kalan. Yang takalan cik iba anak dengan iba perumah. Hantam iba mak. Mak emang badangan bajet daster. Bahkan yang paling luar biasa buruknya lagi tingkah dia tanya Allah kau. Tak nak puasa ya ke perumah tu, tak nak puasa ya ke mak tu, payah lah ke idin bak perumahnya lah kau bangai. Kaum muslimin menyata nak balah jasa hati tak balah. Maka di dalam bulan suci Ramadan, pu yang terpubut luar biasa gebalah oleh Allah. Niatkanlah pahala untuk orang tua kita. Menyogot, tak lakukan, tak berbakti kepada orang tua getanya jino. InsyaAllah, anak getanya pun akan berbalas budi kepada kita. Sebagaimana getanya praktek kepada urung syik itu. Kaum muslimin Allah mengatakan, wahfil lahuma janaha zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Semoga di malam nuzulul Qur'annya kita merupakan orang-orang yang tergerak hatinya untuk selalu bertaubat kepada Allah. Orang-orang yang tergerak hatinya untuk selalu zikir dengan kalimah la ilaha illallah. Orang-orang yang selalu membukakan Al-Quran dan menjadi teman di dalam semasa bulan suci Ramadan sampai usainya bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.